Baik, kita mulai sambil menunggu kawan-kawan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kitab Tauhid dan kita masuk pada bab kedua, bab yang menjelaskan tentang masih keutamaan tauhid. Di sini pengarang rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya surah Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka pun akan diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ketika turun kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat berat hati semua para sahabat, karena mereka memahami kezaliman dalam ayat ini maksudnya orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan dengan kezaliman. Mereka memahami zalim di sini artinya zalim terhadap diri sendiri, seperti melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah." Rasul, siapa di antara kita yang lepas dari kezaliman? Semua orang tidak mungkin lepas dari kezaliman. Maksudnya dari kemaksiatan, baik kemaksiatan zahir ataupun kemaksiatan batin. Tidak ada manusia yang lepas dari kemaksiatan. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat dengan ayat ini. Bagaimana mungkin syarat mendapatkan keamanan baik di dunia ataupun di akhirat, dan syarat mendapatkan petunjuk baik di dunia atau di akhirat, syaratnya tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Berarti selamanya orang tidak mungkin mendapatkan dua hal tadi, karena manusia tidak lepas daripada dosa. Itu yang dipahami para sahabat. Makanya mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu." Siapa di antara kita yang lepas dari kemaksiatan? Maka Nabi SAW mengatakan, "Laisa kama tadhunnun." Bukan seperti itu yang kalian pahami. Jadi kezaliman dalam ayat ini bukan kemaksiatan yang biasa dilakukan manusia. Tapi kata Nabi SAW, yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini artinya kesyirikan. Dan itu sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim." Wahai putraku, janganlah kalian menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi ayat ini maksudnya adalah orang yang akan mendapatkan keamanan dari Allah baik di dunia ataupun akhirat, dan orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk itu
adalah orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan. Bukan maknanya kezaliman secara umum. Dari sini kita tahu bahwa pentingnya memahami sebuah pemahaman. Kalau para sahabat Nabi SAW saja bisa keliru memahami ayat-ayat Al-Quran sehingga harus merujuk kepada sabda Nabi SAW, apalagi kita. Sementara para sahabat itu dari segi kecerdasan jauh lebih dibandingkan kita, tetapi terkadang ada salahnya juga. Mereka menyangka ayat itu sebagaimana yang mereka pikirkan. Rupanya penafsirannya tidak sebagaimana yang mereka pikirkan. Penafsirannya ada di tangan Nabi SAW. Makanya dalam beragama itu perlu adanya pemahaman. Tidak bisa kemudian agama ini diotak-atik sembarang orang. Sebab setiap kepala manusia itu punya pemikiran masing-masing. Kalau setiap ayat dalam Al-Quran diserahkan kepada setiap kepala, maka pasti akan terjadi keributan dalam penafsiran. Karena masing-masing kepala itu punya pemikiran masing-masing. Makanya pentingnya pemahaman. Lah pemahaman terbaik tentu pemahaman Nabi. Baru setelah itu pemahaman para sahabat Nabi SAW. Karena dahulu kaum muslimin ketika menyerang Konstantinopel, mereka pun mengepung gerbang Konstantin itu bukan hitungan harian, bahkan bulanan tidak bisa ditembus gerbangnya. Sehingga ada salah satu kaum muslimin ini nekat. Kemudian dia pun memanjat pagar, kemudian melemparkan dirinya ke tengah-tengah musuh untuk membuka gerbang. Akhirnya kenekatan itu membuat dia diserang oleh banyak musuh. Apa yang dilakukan orang ini? Akhirnya dicibir oleh kaum muslimin dan mengatakan, lihat orang itu telah mencelakakan dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian mencelakakan diri kalian kepada kehancuran. Orang ini sedang mencelakakan dirinya. Kenapa dia nekat seperti itu? Di tengah-tengah kaum muslimin ini masih ada sahabat yang ikut terlibat kala itu. Namanya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan mengatakan, kata Abi Ayyub, janganlah kalian menggunakan ayat itu untuk menghukumi orang itu. Karena sesungguhnya ayat itu bukan turun kepada dia, tapi ayat itu turun kepada kami. Ayat itu turun kepada kami para sahabat. Kemudian Nabi Ayyub Al-Ansari menjelaskan, dahulu saat Nabi SAW berhasil menguasai Mekah dan Madinah, kemudian juga sedikitnya peperangan karena memang Mekah dan Madinah sudah menjadi basis kaum muslimin. Maka kami yang sudah sepuh, kata Abi Ayyub Al-Ansari, akhirnya kami pun merasa tugas kami sudah selesai, dan tugas jihad berikutnya akan diberikan kepada generasi setelah kami, junior-junior kami. Jadi kami sudah selesai tugas kami bersama Nabi SAW, tinggal duduk-duduk, makan, minum, berkebun, berbisnis. Adapun jihad itu urusan anak-anak muda. Maka mendengar hal itu, Nabi SAW menegur para sahabat dan mengatakan, apakah kalian akan meninggalkan jihad? Sungguh kalau kalian meninggalkan jihad, maka kalian akan menuju kepada kehancuran. Kemudian Rasul membacakan ayat tadi, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian kepada kehancuran. Seolah-olah Rasul mengatakan ayat itu menceritakan tentang bahaya meninggalkan jihad, bahwa orang yang meninggalkan jihad itu, maka itu sama dengan menyerahkan dirinya kepada kehancuran. Sementara orang yang melemparkan badannya untuk membuka gerbang, kemudian diserbu musuh,
itu tidak termasuk kepada ayat ini. Justru itulah kebanggaan, itulah jihad yang sebenarnya. Dari kisah ini kita tahu bahwa pemahaman para sahabat itu penting, karena para tabi'in yang mengepung Konstantinopel itu, mereka menganggap ayat itu untuk menyerang satu di antara mereka yang menjatuhkan diri kepada musuh untuk membuka gerbang. Rupanya kata Abi Ayyub Al-Ansari mengatakan ayat itu tidak ditujukan kepada orang itu, tapi ayat itu ditujukan kepada kami. Dari sini pentingnya kita juga memahami bahwa segala sesuatu yang berurusan dengan pemahaman agama ini dikembalikan kepada Rasul dan para sahabat. Karena hanya dengan itu semua pemahaman akan menyatu dan akan menyedikitkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Termasuk pada ayat ini pentingnya mengembalikan pemahaman kepada Rasul. Ketika para sahabat tidak paham dengan ayat ini, maka Nabi SAW menjelaskan tentang makna zalim dalam ayat itu bukan seperti yang dipahami para sahabat, tapi yang dimaksud kezaliman kata Nabi SAW adalah kesyirikan, sebagaimana perkataan Luqman Al-Hakim kepada putranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih menjelaskan tentang fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukan tauhid mereka, keimanan mereka, bizulmin, dengan kesyirikan. Maka apa keutamaannya? Maka Allah mengatakan ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Aman di dunia. Orang yang bertauhid itu merasa aman karena hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena orang-orang yang bertauhid itu punya tempat bergantung yang disebut dengan As-Samad, zat yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Apa yang ditakutkan orang yang bertauhid? Dia tidak akan takut dengan kefakiran, dia tidak akan takut dengan kemiskinan, karena dia yakin bahwa rizki manusia sudah ditanggung Allah. Dia tidak akan takut dengan musuh-musuhnya, karena ada zat yang maha kuat, Allah yang akan melawannya. Jadi orang-orang yang bertauhid itu di dunia saja sudah merasa tenang dan aman. Apalagi dalam kuburan mereka terhindar dari azab kubur, apalagi kelak di padang mahsyar mereka akan merasa aman dari kengerian yang terjadi setelah kematian, termasuk ancaman dari neraka. Maka orang-orang yang bertauhid mereka akan diberikan keamanan. Kemudian yang kedua keistimewaannya, mereka juga akan muhtadun, wahum muhtadun, dan mereka akan diberikan hidayah. Jadi orang-orang yang bertauhid itu akan diberikan hidayah oleh Allah. Maknanya orang yang bertauhid itu tahu langkah kakinya ditujukan ke mana. Dia hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin berbelok ke kanan ke kiri yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid akan senantiasa diberikan taufik untuk melakukan amal saleh yang benar. Baik, di sini ada faedah yang sangat menarik. Kalimat bizulmin, kalimat kezaliman. Walaupun kita sudah tahu dalam ayat ini bicara soal kesyirikan, namun kita tahu bahwa zalim sendiri, ulama sudah membagi bahwa zalim itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada zulmul insani nafsahu, kezaliman manusia terhadap dirinya. Yang dimaksud kezaliman kepada diri sendiri, kita berlaku zalim kepada diri kita sendiri, maksudnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi."
Kemudian kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Tetapi di antara mereka hamba-hamba kami ada yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Kezaliman yang dimaksud, kezaliman kepada diri-diri mereka sendiri adalah terjerumusnya sebagian manusia kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dia tidak melaksanakan kewajiban Allah, meninggalkan salat. Itu menzalimi diri sendiri sebenarnya. Karena Allah tidak rugi kalau seandainya kita tidak salat. Yang rugi itu kita. Satu dunia manusia tidak salat alias kufur dan keluar dari Islam tidak menjadikan kekuasaan Allah berkurang. Sebagaimana satu dunia manusia salat dan menambah keimanan mereka pun tidak menambah kekuasaan Allah. Jadi perbuatan kita itu tidak berpengaruh kepada Allah. Mau satu dunia maksiat ya kekuasaan Allah tidak berkurang, mau satu dunia juga taat tidak menambah kekuasaan Allah. Jadi Allah tidak berhajat dengan kita. Lalu siapa yang berhajat dengan solat-solat itu? Ketika kita solat itu hajat kita. Kita yang berhajat kepada solat, bukan Allah berhajat kepada solat kita. Berarti orang yang meninggalkan solat itu sesungguhnya dia sedang menzalimi dirinya, menjatuhkan kepada kerugian. Atau contoh yang lainnya, orang-orang yang menahan zakat, tidak mau membayar zakat, itu kan merugikan diri sendiri. Karena hakikatnya kalau dia tidak mengeluarkan zakat, berarti dia meletakkan harta haram kepada kepemilikannya. Dan harta haram itu tidak membawa berkah, justru membawa bencana. Berarti siapa yang rugi di sini? Apakah orang-orang miskin yang tidak mendapatkan sedekah dan zakat kita? Mereka tidak rugi. Yang rugi kita sebenarnya yang punya harta yang tidak disedekahkan. Akhirnya kemudian kita menyimpan harta-harta haram yang akhirnya harta itu membawa bencana dan meninggalkan berkah. Atau contoh yang lainnya, seseorang berlaku kezaliman kepada dirinya seperti berjudi, mencuri, minum khamar, berzina dan begitu seterusnya. Seseorang minum khamar jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang diharamkan itu pasti ada madaratnya kan? Tidak mungkin sesuatu yang diharamkan tidak ada madaratnya. Kaidah secara umum, sesuatu yang diperintahkan, baik itu wajib atau sunnah, pasti di dalamnya ada maslahat. Dan sesuatu yang dilarang Allah, apakah itu yang diharamkan atau yang dimakruhkan, maka pasti ada madarat di dalamnya. Kita katakan minum khamar memang ada manfaatnya, tapi madaratnya jauh lebih besar. Karena madarat minum khamar ini bukan hanya sekedar menghambur-hamburkan uang, tetapi juga membawa penyakit kepada diri sendiri. Bahkan boleh jadi dari khamr ini dia bisa melakukan kejahatan yang jauh lebih keji. Karena orang yang hilang akal itu bisa melakukan segalanya. Makanya Rasul mengatakan khamr itu ummul khaba'ith, induk daripada seluruh kejahatan. Gara-gara mabok, hilang akal, dia bisa membunuh orang, dia bisa mencaci maki orang, dia bisa menampar orang, dia bisa menyakiti orang, bahkan menyakiti dirinya sendiri. Tidur sembarangan, kadang disolokkan pun dia bisa tidur dia. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah kezaliman yang merugikan diri sendiri. Secara global, kezaliman ini artinya seluruh kemaksiatan yang kita lakukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya az-zulmu li ghairihi, kezaliman kepada orang lain. Bahasa ulama mengatakan az-zulmu la yutrak, kezaliman yang tidak mungkin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun seseorang yang melakukannya sudah bertobat. Jadi orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain, maka ampunannya digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita istighfar ribuan kali, Allah tidak akan meninggalkannya. Tetap dia menanggung dosanya sampai kepada orang-orang yang dizaliminya mengikhlaskan perbuatan zalimnya.
Kalau tidak, maka selamanya Allah akan gantung sampai terjadi qisas pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohnya seperti apa? Banyak sekali contoh kezaliman kepada orang. Seperti seseorang melakukan pembunuhan, meneteskan darah seorang muslim. Yang darah itu tidak boleh ditumpahkan, karena dalam Islam membunuh itu ada aturannya. Contoh umpamanya qisas, boleh kan, ada aturannya. Seorang pezina yang sudah menikah dirajam sampai mati, boleh kan, ada aturannya. Orang yang murtad dipenggal lehernya, boleh kan, ada aturannya. Dan itu sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali karena 3 perkara. As-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah berzina. An-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa tanpa dibenarkan kemudian terjadi qisas. Al-mufariq lil attariku lidinihi al-mufariq lil jamaati, orang yang meninggalkan agama alias murtad, atau orang yang memberontak kaum muslimin, maka mereka halal darahnya karena ada aturan namanya. Tapi kalau seandainya membunuh begitu saja, ini kezaliman. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang kisah pada hari kiamat. Nanti orang-orang yang jadi korban pembunuhan itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tangan kanannya memegang kepalanya dan tangan kirinya menyeret pembunuhnya. Kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuhku? Tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuhku? Coba bayangkan, di Batam saja setiap hari kita mendengar adanya pembunuhan. Sampai bayi-bayi yang tidak berdosa gara-gara lahir di luar nikah saja kita sering mendengar kasusnya. Bagaimana bayi-bayi ini dicampakkan begitu saja, diletakkan di kardus, di tong sampah, di got dan begitu seterusnya, sampai akhirnya nyawanya melayang. Bukankah Allah yang mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan bayi-bayi itu akan ditanya atas dosa apa mereka dibunuh. Jadi bayi-bayi itu kelak nanti pada hari kiamat menghadap Allah, menyeret orang tuanya. Kenapa sampai dibunuh? Dan mengatakan, Ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang tuaku ini, kenapa dia sampai membunuhku? Jadi kezaliman kepada orang ini tidak sesederhana, karena di sana ada qisas. Atau contoh yang lainnya, memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nara. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, hakikatnya mereka telah meletakkan bara api dalam perut-perut mereka. Sekarang banyak orang-orang yang menelantarkan anak-anak yatim. Terkadang ibunya sendiri melantarkan anaknya yang yatim. Contoh mamanya, ayahnya meninggal, membawakan harta. Harta ayah ini kan ada hak anak sebagai waris, bahkan paling besar dibandingkan ibunya sebagai istri daripada suaminya. Tapi betapa banyak kemudian ibu-ibu yang kurang ajar, tidak merawat anaknya, kemudian dia kawin lagi dengan laki-laki yang lain, malah kemudian suami yang baru menguasai hartanya dan anaknya ditelantarkan. Itu kan terjadi banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Belum lagi kemudian orang tuanya yang sudah dua-duanya meninggal. Terkadang harta itu dikuasai oleh saudara-saudaranya, oleh paman-pamannya. Terkadang mereka yang tidak layak mendapatkan waris menguasai harta. Lah sama saja juga mereka memakan harta anak yatim. Atau mungkin yang bersifat lembaga, membuat panti-panti asuhan, mengatasnamakan panti asuhan anak yatim. Tapi apa yang terjadi? Justru pemilik panti asuhan yang kaya raya, rumahnya bagus, punya kendaraan, makan enak,
si yatim ini miskin, hanya disuruh-suruh menggendong proposal ke sana kemari, ataupun dijadikan korban nama untuk mengeruk kekayaan orang-orang yang iba kepada mereka. Dan ini banyak terjadi kasusnya. Ini zalim kepada orang lain, dan mereka akan memakan api atau bara api kelak pada hari kiamat di perut-perut mereka. Atau contoh yang lainnya adalah memakan harta manusia secara zalim. Dan itu banyak sekali contohnya, umpamanya para pedagang yang mereka kemudian curang dalam berjualan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, ya. Ataupun kemudian mencampur adukan barang bagus dengan barang jelek, seperti orang yang berjual buah-buahan, kadang sampelnya manis, tahu-tahu isinya kecut semuanya. Atau mencampur adukan, atau menipu dengan mengatakan di barang yang orisinil rupanya palsu, dan begitu seterusnya. Itu kan terjadi. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai membuat nama surat dalam Al-Qur'an itu namanya Suratul Mutaffifin. Surah Mutaffifin, dijadikan nama surat Mutaffifin itu. Apa sih artinya mutaffif itu? Mutaffif itu orang yang mengurang-urang takaran, timbangan, meteran, atau secara umum curang dalam dagang. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kalimat wailun. Antum tahu arti wail? Wail itu artinya lembah yang berada di neraka jahanam. Kedalamannya tidak bisa diukur. Kegelapannya sangat gelap sekali dan berbau busuk yang luar biasa, sehingga menakutkan. Sampai jahanam sendiri yang punya lembah ketakutan dan beristiadah dari lembah itu setiap hari. Lah untuk siapa wail ini, lembah jahanam ini? Allah mengatakan wailun lil mutaffifin, bagi orang-orang yang tatfif, yang suka mengurang-urang dan curang dalam dagangan. Pertanyaan sederhana, bukankah seseorang yang curang dalam dagang itu, kalaupun kecurangan itu dimakan, itu tidak mengenyangkan? Contoh namanya orang yang jual buah-buahan, ya, dia jual duku atau salak. Seandainya kemudian dia kurangi setengah on, harusnya 1 kilo, akhirnya 1 kilo kurang setengah on umpamanya kan, mungkin hanya 2-3 butir salak saja kan. Pertanyaannya, apakah 2-3 butir salak kalau kita makan itu mengenyangkan? Tidak mengenyangkan juga, kecuali kalau makan 1 kilo kan begitu. Kalau hanya 2 butir, 3 butir yang disembunyikan, yang dibuat curang itu kalau dimakan tidak mengenyangkan. Pertanyaannya, kenapa kok ancamannya sampai dimasukkan ke dalam lembah yang ada di jahanam? Padahal kalau seandainya curang dalam dagang pun, para pedagang itu tidak curang banyak kan? Tidak seperti para pejabat kalau korupsi yang miliaran, triliunan ya kan? Dia kan sedikit saja curangnya. Tapi kenapa kemudian ancamannya luar biasa? Kalau yang sedikit saja ancamannya wail, bagaimana para koruptor itu? Maka jawabannya harus diingat bahwa yang namanya pembeli itu sesuatu yang tidak bisa kita kenali. Anda sebagai pedagang, datang pembeli itu bukan satu orang. Kadang bisa puluhan, bisa ratusan dalam sebulan yang membeli dagangan kita itu. Apakah kemudian para pedagang itu paham bahwa di antara pembeli itu ada orang miskin, di antara pembeli itu ada anak yatim, di antara pembeli itu ada janda-janda yang susah, di antara pembeli itu mungkin boleh jadi untuk sedekah, ya kan? Kalau seandainya kemudian dia mengurang-urang, rupanya pembeli itu anak yatim, sama dengan memakan harta anak yatim. Kalau pembeli itu orang miskin, berarti sama dengan memakan harta orang miskin. Kalau pembeli itu untuk bersedekah, sama mengurangi sedekah. Itulah di situ rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai murka dan mengatakan wailun lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang suka tatfif, mengurang-urang itu. Kalau yang mengurang-urang, yang keuntungan sedikit saja diancam dengan wail, macam mana para pejabat, para menteri yang mereka korupsi uang negara yang jumlahnya bukan miliaran, triliunan lagi. Mungkin bukan tempatnya di well lagi, lebih tinggi dibandingkan neraka well. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini contoh yang lainnya. Kemudian contoh yang lainnya juga tentang kezaliman kepada orang lain, seperti at-ta'addi ala hukukil muslimin, melampaui batas kepada hak-hak yang harus diterima kaum muslimin. Dalam Islam ini ada aturan-aturan baku.
di mana seorang suami istri punya hak masing-masing, di mana orang tua kepada anak punya hak masing-masing, di mana seseorang dalam berhubungan interaksi dengan tetangga punya hak masing-masing. Hubungan kita kaum muslimin punya hak masing-masing. Bahkan hubungan kita dengan orang kafir pun punya hak masing-masing. Terkadang di antara kita itu ada yang belum sempurna atau bahkan tidak melaksanakan haknya. Mungkin seorang istri zalim kepada suami atau sebaliknya. Anak zalim kepada orang tua atau sebaliknya. Seseorang zalim kepada tetangga atau sebaliknya. Seseorang zalim kepada kaum muslimin atau sebaliknya. Itu terjadi di masyarakat. Lah ini sering terjadi. Ini namanya kezaliman lil ghair namanya. Dan semuanya akan dituntut pada hari kiamat. Makanya kenapa kelak pada hari kiamat saat manusia dibangkitkan, Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Nanti pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan, seseorang akan lari dari saudaranya, seseorang akan lari dari bapa dan ibunya, seseorang akan lari dari anak dan istrinya, masing-masing disibukkan dengan perkaranya. Pertanyaan sederhana yang sering saya ungkap, bukankah ketika di dunia seseorang berkumpul, suami dengan istri, istri dengan suami, ayah dengan anak, anak dengan ayah, saudara dengan saudaranya, itu sebuah kenikmatan. Kalau kita berkumpul dengan keluarga kan nikmat, dan itu akan membuat ketenangan. Kenapa nanti pada hari kiamat justru orang tidak mau ketemu? Pada di dunia ya kan, kalau seandainya kita lama tidak berjumpa dengan keluarga, rasanya rindu ingin berjumpa kan. Tapi nanti pada hari kiamat orang tidak mau ditemui. Apakah suami ditemui istrinya atau sebaliknya, anak ditemui orang tuanya atau sebaliknya, saudara dengan saudaranya atau sebaliknya, orang akan menjauh satu persatu. Pertanyaannya, kenapa mereka sampai menjauh? Bukankah berkumpul lebih tenang? Karena mereka takut kalau seandainya pahala mereka akan diambil oleh orang lain dan dosa orang lain akan dipikulnya. Kenapa kemudian suami lari dari istrinya? Karena boleh jadi di dunia mungkin suami ini belum memberikan hak terbaik kepada istrinya, nafkah terbaik kepada istrinya, sehingga dia merasa bersalah. Dan kalau berjumpa di akhirat takutnya pahala dia dari ibadah-ibadah yang diambil istrinya, makanya gak mau ketemu. Atau sebaliknya, mungkin seorang istri ketika di dunia dia kurang hak kepada suaminya, tidak melayani dengan baik. Ketika di akhirat tidak mau ketemu. Kenapa? Karena dia merasa bersalah, takut kalau ketemu pahalanya diambil. Atau boleh jadi anak kepada orang tua juga begitu. Mungkin ada anak yang durhaka dengan orang tuanya, belum memberikan hak terbaik, saat ketemu di akhirat akan menyingkir dari orang tuanya, takut pahalanya diambil. Atau begitu juga sebaliknya, orang tua mungkin belum bisa mendidik anaknya, akhirnya punya kesalahan. Itulah yang membuat mereka lari, tidak mau berjumpa. Makanya kemudian hak-hak kepada orang lain ataupun ta'addi li hukukil muslimin, ya, melampaui batas dengan hak-hak kaum muslimin, itu termasuk kezaliman yang berkaitan dengan lil ghairi, kepada sesama hamba. Ini kezaliman dan banyak lagi lah contoh-contohnya. Kemudian kezaliman yang ketiga, inilah kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini. Kezaliman yang paling zalim atau sezalim-zalimnya kezaliman. Puncak dari seluruh kezaliman, sumber dari semua kezaliman. Apa itu? Kesyirikan. Kezaliman yang tidak mungkin terampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dia mati tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesyirikan ini adalah sezalim-zalimnya kezaliman? Sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim di awal tadi, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kalian berlaku menyekutukan Allah, karena kesyirikan itu sezalim-zalimnya kezaliman. Ada sekurang-kurangnya 3 alasan kenapa kesyirikan itu menjadi kezaliman yang sangat zalim, puncak dari semua kezaliman. Pertama, ya, karena kesyirikan itu sama dengan mengurangi
kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha sempurna. Dari semua aspek. Allah itu zat yang maha sempurna, baik nama-namanya ataupun sifat-sifatnya. Karena tidak layak menjadi Tuhan kalau tidak sempurna. Tuhan itu harus sempurna dari segala hal, baik nama-namanya atau sifat-sifatnya. Lah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, tawaf kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, istighatsah, isti'anah kepada selain Allah, dan begitu seterusnya, hakikatnya dia tidak menganggap Allah itu sempurna. Seolah-olah orang yang menyekutukan Allah bahwa di sana ada selain Allah itu yang jauh lebih kuat, bisa mengabulkan keinginannya, makanya berpaling kepada selain Allah. Itu kan sama dengan menganggap Allah ini banyak kekurangan. Sebab kalau dia menganggap Allah sempurna, ngapain dia berdoa kepada selain Allah? Berdoa saja kepada zat yang maha sempurna. Nanti dia juga akan mengabulkan, karena dia sempurna dengan kekayaannya, sempurna dengan kekuatannya. Kenapa dia meminta kepada selain Allah? Berarti dia menganggap ada kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa taala kan. Dan ini kekurangan ajaran. Ini kekurangan ajaran orang-orang yang menyekutukan Allah, langsung ataupun tidak dia menganggap Allah itu tidak sempurna dan banyak kekurangan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kesyirikan itu menyelisihi maksud penciptaan dan perintah. Bukankah Nabi Allah Subhanahu wa taala pada minggu yang lalu sudah kita bahas tentang surah Az-Zariyat ayat 3, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu supaya kita mentauhidkan Allah. Bukan tujuan kita saja, bahkan diciptakan langit dan bumi, tegaknya langit dan bumi, diciptakannya sorga dan neraka, itu semua karena tauhid. Diutusnya para nabi, diturunkannya kitab-kitab, bahkan disyariatkan jihad. Karena apa? Semua karena tauhid. Ketika ada orang yang melakukan kesyirikan, berarti dia telah menyimpang dari maksud penciptaan namanya. Dia tidak paham bahwa dia diciptakan untuk apa itu sebenarnya. Dia linglung, dia tidak tahu maksud penciptaan dia. Makanya kenapa kesyirikan itu kezaliman? Karena dia menyelisihi tujuan Allah menciptakan kita. Harusnya kita ini jalan lurus, malah kemudian kita belok. Berarti dia lancang dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang tujuannya hanya menyembah zat yang menciptakannya saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena hakikatnya orang yang melakukan kesyirikan itu, dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Bagaimana Allah diserupakan dengan makhluk? Seseorang yang menyembah burung perkutut dengan suaranya kemudian diyakini akan membawa hoki dalam kehidupannya, ataupun kisah-kisah khurafat yang dulu sering kita dengar, walaupun seiring zaman itu memang ada musimnya kan. Musim ikan lohan, semua beli lohan, hilang lohan, tak tahu ikan apa lagi. Kemudian sampai kepada apa itu, janda bolong, bunga-bunga itu kan, hilang juga. Kemudian datang lagi macam-macam di negeri kita, sampai terakhir gila batu aki. Kan pernah kan dulu gila batu aki kan, sampai warung Padang disulap jadi warung batu aki. Sampingnya warung Padang, buat jualan batu aki pula di situ. Di pasar semua dari ujung ke ujung semua jual batu aki. Bahkan penjualnya dia bisa berbual. Kalau kita datang ke mereka, justru mereka yang berbual, ini batu aki ini bagus, ini untuk jodoh, ini untuk rezeki, ini untuk ini. Dia sendiri kere jual batu aki. Kenapa dia kemudian mengatakan untuk rezeki? Dagangan dia aja nggak laku. Artinya bahwa ketika kemudian kita ini mengharap sesuatu kepada selain Allah, tahukah kita bahwa kita sedang menyerupakan dengan makhluk yang nggak mungkin serupa sampai kiamat? Yang menciptakan tidak sama dengan yang tidak bisa menciptakan. Yang mampu memberikan rizki tidak sama dengan zat yang tidak bisa memberikan rizki. Zat yang menguasai segalanya tidak sama dengan zat yang tidak bisa berkuasa sama sekali.
Ketika kemudian kita menyembah selain Allah, entah batu, entah akar, entah pohon, entah hewan atau apalah namanya, apakah kita mungkin menyamakan zat yang maha kuasa dengan yang tidak berkuasa? Maka sama dengan menyerupakan zat yang sempurna dengan tidak sempurna. Ini kekurang ajaran namanya. Sama dengan menyerupakan pedang dengan tongkat. Apakah sama? Apakah kemudian kita mengagungkan pedang karena disamakan dengan tongkat, justru menghina pedang? Karena tongkat itu selamanya tidak akan sama dengan pedang. Pedang itu jelas dia tajam, tongkat selamanya tumpul. Bukan kemudian mengangkat derajat tongkat, justru menghina pedangnya. Maka dari sini ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 alasan inilah kenapa kesyirikan itu menjadikan kezaliman yang teramat zalim. Kezaliman yang sangat besar yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala hampir di semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Bahwa kesyirikan itu membawa kehinaan dan kehancuran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dampak daripada kezaliman sendiri, pertama, sebagaimana dalam ayat ini, bahwa orang yang melakukan kezaliman itu akan dihilangkan keamanan dan rasa ketenangan dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang melakukan kezaliman itu umumnya, maka kehidupan mereka tidak akan luas, tapi justru Allah sempitkan. Jadi kezaliman itu bisa menyempitkan dada-dada mereka, bahkan bisa menyempitkan rizki mereka, hilang ketenangan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 160. Kemudian juga yang ketiga, kezaliman itu menyebabkan munculnya kesesatan dan hilangnya hidayah. Kemudian yang keempat, kezaliman itu juga merupakan kehancuran di dunia dan juga di akhirat. Dan yang terakhir, kezaliman juga mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim itu. Allah tidak akan lalai. Allah pasti akan menurunkan azabnya kepada siapapun yang berlaku zalim. Baik kezaliman yang bersifat yang paling rendah, kezaliman kepada diri sendiri, menghancurkan badan kita dengan kemaksiatan, atau yang bersifat kezaliman kepada orang dengan menyakiti orang lain dengan gibah kita, penghinaan, merendahkan, mencaci, memaki, mengadu domba dan yang semacamnya, ataupun kezaliman yang sangat besar yang merupakan kezaliman yang tidak akan terampuni selamanya, maksudnya adalah kesyirikan. Ini ayat yang pertama. Baik, kemudian dalil yang kedua, hadis daripada Ubadah ibni Samit radhiyallahu an. Rasul mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amali akhrajahu. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, Rasul bersabda, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia semata, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat yang dilempar kepada Maryam serta ruh darinya, kemudian bersaksi bahwa sorga adalah sebuah kebenaran, neraka sebuah kebenaran, maka Allah akan masukkan ia ke dalam sorga sesuai dengan amalannya. Hadis ini dikeluarkan Bukhari Muslim. Hadis ini adalah bantahan kepada beberapa kelompok. Pertama, bantahan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Isa itu anak zina, sehingga orang-orang Yahudi tidak menganggap Isa itu sebagai nabi dan rasul. Makanya kenapa orang Nasrani mengkafirkan Yahudi? Karena orang Yahudi tidak mengakui Isa,
Sementara orang Nasrani sangat mengagumi Isa. Maka dalam hadis ini juga bantahan kepada mereka bahwa Isa itu bukan anak zina, dan Isa itulah hamba Allah dan Rasulnya. Makanya di sini wa anna Isa Abdullahi wa Rasuli, dan Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Dia bukan anak zina, dan dia juga bukan anak Tuhan. Dia adalah putra Maryam. Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ayah seperti Isa. Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ibu seperti Hawa. Allah sanggup menciptakan tanpa ayah dan ibu seperti Adam. Dan Allah juga sanggup menciptakan dengan adanya ayah dan ibu seperti kita. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini juga bantahan kepada orang Nasrani. Kenapa? Karena orang Nasrani menganggap Isa itu, dalam pandangan mereka ada 3 perkara. Pertama, ada yang menganggap Isa itu satu di antara 3 Tuhan, 3 in 1 bahasanya. Kemudian yang kedua, ada yang menganggap Isa itu putra Tuhan. Dan yang ketiga, ada yang menganggap Isa itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah keyakinan Nasrani. Dan penyimpangan Nasrani ini jauh 300 tahun setelah diangkatnya Isa ke langit. Ada yang mengatakan itu pemikiran dari Paulus, yang kemudian akhirnya menciptakan pemahaman sesat di tengah-tengah orang Nasrani dan menganggap Isa Tuhan, Isa anak Tuhan, atau Isa satu di antara 3 Tuhan. Maka hadis ini berbantah, Isa bukan Tuhan, Isa bukan anak Tuhan, Isa bukan satu di antara 3 Tuhan, tapi Isa adalah Abdullahi wa Rasuluh. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nggak ada kaitan dengan Tuhan-Tuhan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga bantahan kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Rasul mengatakan man syahida alla ilaha illallah. Siapa yang menyaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya tidak ada yang berhak disembah, hanya Allah saja. Ini artinya tauhid. Dan ini membantah orang-orang yang melakukan kesyirikan, entah mereka menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah orang saleh, atau menyembah yang lainnya. Kemudian yang keempat, hadis ini juga membantah kepada siapa? Ahlil bidah, yang sebagian mereka memiliki pemahaman seperti orang-orang Jabariyah. Mereka menganggap bahwa surga neraka itu belum tercipta. Surga neraka itu belum tercipta. Kenapa? Karena mereka mengingkari pengetahuan Allah. Orang-orang Jabariyah dalam bab takdir, mereka mengatakan bahwa Allah itu mengetahui setelah kita berbuat. Sementara kita ahli sunnah mengatakan Allah itu tahu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Bahkan sesuatu yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Tapi orang-orang Jabariyah mengatakan Allah itu tidak mungkin tahu kecuali setelah kita berbuat. Kalau kita tidak berbuat, Allah tidak akan tahu. Dari pemahaman ini lari kepada bahwa surga neraka itu belum tercipta. Padahal Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Sesuatu yang diperuntukkan dan disiapkan, bendanya sudah ada. Enggak mungkin disiapkan bendanya belum ada. Ana siapkan rumah untuk antum, berarti rumahnya sudah ada, kan sudah disiapkan. Ketika Allah mengatakan surga disiapkan untuk orang yang bertakwa, artinya sudah ada surga itu. Mereka mengatakan surga itu belum tercipta. Ataupun sebagian ada orang yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Saya pernah membaca satu tulisan yang ditulis dosen Malang kalau nggak salah. Tulisan ini menyesatkan karena isinya banyak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Judulnya, ternyata neraka dan surga itu tidak kekal, katanya. Alasannya apa? Alasannya karena Allah itu membalas manusia sesuai dengan amalannya. Baik membalas dengan kebaikan atau membalas dengan keburukan. Kalau keburukan sesuai dengan keburukannya. Sekarang logikanya mereka mengatakan orang kafir, pamannya dia dari usia 15 sampai 20 tahun.
kemudian meninggal di usia 20 tahun. Artinya dicatatnya kan dari akil balik 15 tahun sampai 20 tahun. Berarti 5 tahun dia kekafirannya. Tiba-tiba masuk neraka dikekalkan. Mana akalnya katanya? Harusnya kalau dibalas kejahatan sesuai dengan kejahatan yang sama, kalau di dunia dia kufur 5 tahun, dia masuk neraka 5 tahun sajalah. Kan gitu logikanya. Kalau ada orang kafir baru akil balik, setahun mati, di atas kekafiran, masuk neraka kekal. Masa dia kafirnya 1 tahun kekal di dalamnya? Atau baru 1 bulan dia kafir kemudian meninggal, kekal di neraka? Masa 1 bulan dia kekal di dalamnya? Mana akal kita katanya? Kita katakan, ya, manusia di dunia saja, manusia di dunia terkadang berangan-angan sesuatu, tapi angan-angan itu tidak pernah diciptakan, hanya lagu-lagu saja. Contoh umpamanya, ada orang yang ingin bertobat, kemudian mengatakan, kapan lu tobat? Dia mengatakan, nantilah habis umroh. Setelah umroh tak tobat-tobat juga. Nantilah kalau sudah usia 40-50 tahun. Setelah usia 50 tahun juga nggak tobat juga. Oh, nantilah habis haji. Setelah haji pun tak tobat juga. Ada orang yang berangan-angan itu ingin tobat tetapi tak tobat-tobat kan. Kayak ada orang menyesal nih, umpamanya seseorang berjudi, kemudian kalah judi, akhirnya dia tobat tan nasuha, nggak akan judi lagi. Setelah kaya judi lagi dia. Atau seorang yang berzina terkena penyakit kemudian sembuh, zina lagi, kan begitu. Lah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara orang-orang kafir yang masuk neraka. Apa kata Allah? Lau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau seandainya orang kafir yang masuk neraka itu dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia, pasti dia akan mengulang lagi kekafirannya. Kalau seandainya orang kafir yang keluar dari neraka dikembalikan ke dunia itu, walaupun dia sudah janji di neraka, ya Allah, kalau seandainya kau kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Sebagaimana ketika orang-orang kafir melihat neraka, apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Rabb, kami sudah melihat neraka, kami sudah mendengar gemuruh neraka. Ya Rabb, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Ya, itu penyesalan di akhirat. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, betul-betul Allah ciptakan kembali dunia, kemudian mereka dikembalikan ke dunia, apa kata Allah? Lau ruddu la'adu limanuhu an. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, pasti kufur lagi. Ya logikanya tadi, ada orang yang sudah menyesal melakukan dosa, jatuh lagi ke dosa kan? Terkadang itu hanya angan-angan. Kenapa orang kafir dikekalkan di neraka? Ya itu karena sebabnya itu. Kalau dikembalikan ke dunia pun percuma, mereka akan kafir lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, dari sini juga bantahan kepada mereka yang mengingkari adanya neraka dan kekekalan keduanya. Kita katakan neraka dan sorga itu hak adanya. Maka di sini Rasul mengatakan, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Neraka itu hak, sorga itu hak. Ada keduanya, kekal keduanya, berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah diantara dalil yang kedua dari bab ini. Kemudian dalil yang ketiga, walahuma fi hadis Itsban, masih dari hadis Ubadah ibn Samit, dari hadis Itsban, dan lahuma, dan dari, maksudnya dari Bukhari dan Muslim, dari hadis Itsban, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah haramkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dengan ucapan itu dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa mengucapkan la ilaha illallah saja tidak cukup, tapi dia harus betul-betul memahami isinya supaya mendatangkan keikhlasan. Semata-mata hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lisannya mengucapkan kalimat itu tapi masih datang ke dukun. Lisannya masih mengucapkan kalimat itu, masih juga gandrung dengan jimat. Lisannya mengucapkan kalimat itu, masih juga dia yakin dengan cerita khurafat. Lisannya mengucapkan kalimat itu, masih juga dia berharap kepada makhluk. Jadi kalimat la ilaha illallah itu apa gunanya? Makanya di sini kalimat itu akan berguna kalau dengan kalimat itu dia mengharap wajah Allah, melahirkan ikhlas,
artinya melahirkan betul-betul tauhid, di mana salat dia, semua ibadah dia tidak diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Walaupun hadis ini fihi nazar. Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bercerita tentang kisah Nabi Musa. Qala Musa, berkata Musa, "Ya Rabb, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bi." Ya Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu kalimat yang aku bisa berzikir dengan kalimat itu dan aku bisa gunakan dengan kalimat itu untuk berdoa kepadamu. Qala, maka Allah berfirman, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Maka Musa mengatakan, "Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza." Semua hambamu mengucapkan kalimat itu. Saya ingin kalimat yang lain. Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, law anna as-samawati sab'i wa amirahunna ghairi wal aradina sab'i fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, kalau seandainya langit bumi itu dan segala isi keduanya diletakkan di satu neraca timbangan, dan la ilaha illallah itu diletakkan di neraca satunya, maka la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Karena memang tujuan penciptaan langit dan bumi karena la ilaha illallah. Menunjukkan bahwa tauhid itu menyelamatkan segalanya. Ada kemungkinan minimalnya lah orang yang bertauhid kepada Allah, kalaupun tidak masuk surga secara direct, minimalnya orang yang bertauhid tidak dikekalkan di neraka. Itu saja. Cuman dua kemungkinannya. Boleh jadi dengan tauhidnya direct masuk surga, seperti orang yang masuk surga tanpa hisab, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, itu direct masuk surga itu. Atau karena tauhidnya, kalaupun dia mampir di neraka untuk membersihkan dosanya, tapi ada kesempatan menginjak surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis terakhir, hadis Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya kau datang kepadaku dengan seberat bumi kesalahan, tapi kau datang menemuiku dan tidak menyekutukan aku dengan yang lainnya, maka aku pun akan datang kepadamu dengan seberat ampunan yang sama dengan kesalahan. Lihat bagaimana tauhid itu bisa menghancurkan dosa-dosa. Ingat hadis Bitokoh ya, saya tutup dengan hadis Bitokoh. Jadi hadis Bitokoh itu artinya kartu sakti. Nanti pada hari kiamat ada satu orang dihadapkan di hadapan Allah dan dipermalukan di halayak manusia yang berkumpul di padang mahsyar sambil membawa 99 catatan di tangan. Kemudian Allah mengatakan, bentangkan satu catatanmu sekarang. Dibentangkan sama dia satu catatannya. Rupanya jauhnya sejauh mata memandang. Itu baru satu catatan, semua isi keburukan dia. Kemudian Allah mengatakan, coba lihat catatanmu, apakah ada yang salah tulis? Dia mengatakan tidak. Coba lihat catatanmu, apakah malaikatku juga salah tulis? Dia mengatakan tidak ya Rabb. Ini semua kecatatanku, semua benar. Kata Allah, alaka hasanah, kira-kira kau punya kebaikan untuk membandingi catatan ini? Dia mengatakan, ya Rabb, kalaupun aku kebaikan buat apa? Tidak sebanding dengan catatan keburukan. Ini baru satu, macam mana pula dengan 98-nya? Akhirnya dia sudah mulai lemas, dia pun mulai melangkahkan kakinya ke neraka. Maka Allah panggil, tunggu dulu ya fulan, sesungguhnya engkau punya kebaikan. Dikeluarkanlah satu kartu sakti, bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian Allah membawa timbangan. Kemudian 99 catatan keburukan diletakkan di satu timbangan. Kemudian kartu yang bertuliskan la ilaha illallah itu diletakkan di satu neraca timbangan. Tiba-tiba kartu sakti itu lebih berat dibandingkan 99 catatan keburukan.
Artinya orang ini saat mati masih mentauhidkan Allah. Boleh jadi yang 99 itu semua dosa besar. Mungkin dia zina, dia maling, dia merampok, dia membunuh, dia menelantarkan keluarga, dia menghardik anak yatim, sebutkan ya. Tapi dia tidak pernah menyembah kecuali kepada Allah. Hatinya masih mentauhidkan, gitu maksudnya. Sehingga tauhidnya bisa menyelamatkan dia. Dari sinilah pengarang nanti ada bab bahwa tauhid itu bisa yukaffiru, bisa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Inilah diantara bab yang kedua dari Kitabut Tauhid. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Dengan dosa kita yang sebelumnya dosa kita kepada orang lain yang sampai sekarang yang mungkin nggak ketemu lagi, Ustaz. Bagaimana kira-kira penghapusannya atau Paham. Iya, adapun dosa yang dilakukan kepada orang lain sebelum kita sadar itu sebuah dosa. Kemudian kita hijrah dan sadar, kita meminta maaf, sudah tidak ada orangnya. Atau mungkin benda yang pernah kita ambil, mau mengembalikannya pun sudah tidak ada orangnya. Atau pernah kita hutangi atau menghutang uangnya, saat kita sudah sadar hutang itu bahaya, kita mengembalikan, tidak ada orangnya. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau berkaitan dengan hak sesama hamba, berkaitan dengan tanggungan seperti utang piutang, maka dia harus berusaha mencarinya. Tidak dapat orangnya, dapat keluarganya. Cari keluarganya. Kalau sama sekali tidak dapat, karena sudah entah berantah di mana, kalau sudah tahu bertahunan gitu ya, maka kalau kita berhutang, anggaplah 10 juta atau 20 juta, sumbangkan uang itu, diniatkan kepada orang yang pernah kita pinjam uangnya, biar pahalanya mengalir kepada dia ya. Itu kalau cerita hak ya. Tapi kalau seandainya kita pernah menggibah dia, itu kan bukan mengambil hak namanya. Kalau gibah itu kan nggak ngambil apa-apa, cuman menjelek-jelekan. Dan kita ingin meminta maaf, orang sudah nggak ada. Maka yang pertama, doakan supaya orang yang kita gibahi itu mendapatkan kebaikan. Yang kedua, yang dulu pernah kita jelek-jelekan, robah kata-kata kita penuh dengan pujian. Yang ketiga, di mana tempat kita menggibah? Berapa orang yang kita gibah mereka dengar? Pamai 10 orang. Maka klarifikasi kepada 10 orang itu. Cari mereka. Takutnya ada gibah, multi level gibah. Kita ngomong 1A, rupanya gibah ini sampaikan pula sama dia ke orang lain, sampaikan lagi ke orang lain. Kan kita yang nanggung dosanya akhirnya kan. Anak pernah dengar si Anu itu begini-begini. Antum tahu dari mana? Dari si Anu cerita. Akhirnya ini pun ngomong gitu juga. Satu kampung tahu. Nah ini kan bahaya jadinya. Ya. Tetapi ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, semua kalau kita taubatan nasuha, betul-betul taubat menyesal, kemudian kita mencari orang itu minta maaf, kalau itu memang sudah kita upayakan, semua terserah Allah nanti. Allah maha tahu dengan niat kita. Allah enggak mungkin enggak tahu niat kita seperti apa. Kalau kita taubatan nasuha betul-betul, tapi masalahnya kalau dengan hak manusia kan harus dikembalikan hak itu. Itu baru dikatakan taubatan nasuha. Karena taubatan nasuha itu berkaitan dengan 4 syarat. Pertama, penyesalan yang disebut dengan an-nadam ya. Kemudian yang kedua, tidak kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan, berjanji ya. Kemudian yang ketiga, mengiringi perbuatan buruk dengan kebaikan, banyak istighfar. Kemudian ada tambahan yang keempat, kalau berkait dengan hak orang, kembalikan. Walaupun ada ditambah dengan kelima, bertobat sebelum waktu yang tobat tidak akan diterima. Kapan itu? Ketika nyawa di tenggorokan atau ketika matahari terbit dari barat. Maka 5 perkara ini merupakan syarat tobat. Wallahu a'lam. Ya, saya kira. Ya. Yang tadi saya yang bilang aku sakit itu maksudnya masalah ya tidak, dia melakukan dosa besar yang tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Ya, orang berzina kalau dia yakin zina haram tidak mengeluarkan dari Islam.
Orang mencuri dia yakin mencuri itu haram, tapi tetap mencuri. Itu dosa besar tapi tidak keluar dari Islam. Ya. Orang mabuk dia tahu khamar haram tapi hawa nafsu mengalahkan dia mabuk juga. Orang minum khamar tidak keluar dari Islam. Karena pemahaman kita menyelisih Khawarij. Lain kalau Khawarij mengatakan pemabuk kafir, zina kafir, curi kafir. Itulah manhaj kafar kafir istilahnya ya. Ahli sunnah tidak. Ya. Tapi dalam dosa-dosa tertentu yang mengeluarkan dari Islam ya tidak bisa. Seperti orang meninggalkan salat tidak bisa keluar dari Islam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Man tarakas salata jumlatan faqad kafar." Ijma'an. Siapa yang meninggalkan salat secara jumlah kafir secara kesepakatan ulama. Maksudnya apa? Meninggalkan salat itu lebih banyak meninggalkan daripada melakukan, atau sama sekali tidak melakukan. Walaupun KTP-nya 100 semua ditulis Islam, dia sudah keluar dari Islam. Walaupun dia pakai peci gitu ya, mau sarung, mau apa, atribut itu nggak ada guna kalau orang meninggalkan sholat. Ya, makanya para ulama itu sampai khilaf orang meninggalkan sholat. Apakah meninggalkan satu kali kafir? Sebagian ulama mengatakan kafir. Seperti ulama-ulama Saudi mengkafirkan, walaupun satu kali loh. Bin Baz, Utsaimin, ulama-ulama Saudi semua mengatakan kafir, walaupun satu kali. Makanya orang meninggalkan satu kali harus tobat, ya, harus bersyahadat lagi. Walaupun pendapat Syekh Albani berbeda. Lihat orang yang meninggalkannya. Kalau dia masih meyakini sholat wajib, maka kalau meninggalkan dia fasik. Tapi kalau dia meninggalkan karena tidak menganggap sholat wajib, ya jelas kafir. Walaupun dia sholat, kalau dia tidak menganggap wajib, kafir. Karena kekafiran itu kan berasal dari keyakinan. Sholat ataupun tidak sholat, kalau sudah mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, pasti dia kafir. Karena mengingkari sesuatu yang maklum secara darurat. Semua kaum muslimin tahu sholat wajib, kenapa diingkari? Ya, jadi harus dipahami seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.